Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Yunora Indah Asia. NIM saya 2209096026. Saya dari Fakultas Teknik Prodi Arsitektur Universitas Muhammad. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa sih arsitektur itu. Arsitektur sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu arsitekton. Arsitekton terdiri dari dua kata, yaitu archi dan tekton. Archi berarti yang pertama, yang awal atau menjadi yang pertama, dan tekton berarti kokoh, tidak roboh atau stabil. Maka arsitekton berarti orisinal dan kokoh. Dari pengertian tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa arsitektur setidaknya harus memenuhi dua kriteria, yaitu harus unik atau indah dan kuat. Berbicara mengenai kriteria, Vitruvius, seorang Old Master arsitek dalam buku 10 Books of Architecture, mengatakan hal senada bahwa ada 3 kriteria yang harus dipenuhi untuk sebuah bangunan, yaitu firmitas sebagai ketahanan, utilitas sebagai fungsi, dan venusitas adalah keindahan. Berikut adalah 3 kriteria yang harus dipenuhi dalam sebuah bangunan, yaitu firmitas. Firmitas yang dimaksud Vitruvius mencakup penyaluran beban yang baik dari bangunan ke tanah dan juga pemilihan material yang tepat. Utilitas adalah pengaturan ruang yang baik didasarkan pada fungsi, hubungan antar ruang, dan teknologi bangunan. Venusitas sendiri mempelajari bagaimana menciptakan sebuah komposisi warna, bentuk, proporsi, skala, tekstur, dan wujud visual sebuah bangunan. Vitruvius berujar, praktik dan teori adalah akar arsitektur. Praktik adalah perenungan yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan sebuah proyek atau pengerjaannya dengan tangan dalam proses konversi bahan bangunan dengan cara yang terbaik. Teori adalah hasil pemikiran beralasan yang menjelaskan proses konversi bahan bangunan menjadi hasil akhir sebagai jawaban terhadap suatu persoalan. Arsitektur zaman klasik adalah arsitektur yang tumbuh dan berkembang pada periode klasik. Arsitektur klasik secara inheren dianggap memiliki ketinggian mutu, high quality, dan nilai high value dan mengandung nilai-nilai keabadian atau eternity. Di zaman peradaban kuno, beberapa bangunan bisa kita temukan di Mesir, Yunani, Cina, Jepang, India, dan Persia. Berikut ini adalah beberapa contoh-contoh bangunan kuno yang bisa kita temukan di berbagai pelosok negara. Indonesia juga tentu tidak luput dari beberapa sejarah arsitektur, yaitu pada masa kolonial, arsitektur Indonesia didominasi dengan karya arsitek dari Belanda. Masa kolonial telah menciptakan gambaran baru pada peta arsitektur Indonesia. Berikut ini beberapa perkembangan arsitektur dari zaman ke zaman, yaitu dari masa Renaissance, masa industri, arsitektur era pencerahan, arsitektur modern, dan arsitektur postmodern dari 1960 Masehi sampai sekarang. Sekian dari video saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.